Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, saudari. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Ada apa, Nadia? Ada yang bisa ibu bantu? Ini, Bu, saya mempunyai sedikit masalah yang bikin saya terganggu. Memangnya apa yang membuat Nadia tidak nyaman dan merasa terganggu? Begini, Bu, ceritanya. Saya mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang tua saya. Orang tua saya menyuruh saya untuk masuk pesantren, sedangkan saya tidak mau. Saya merasa bahwa orang tua saya tidak sayang dengan saya, Bu, karena mereka terus memaksa saya untuk masuk ke pesantren. Padahal saya sering mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak mau karena saya merasa tidak betah dengan kondisi dan keadaan di pesantren. Apa yang membuat Nadia takut akan masuk pesantren tersebut? Jelas saya takut, Bu, nih, karena dulu waktu saya lulus SD saya lanjut di pesantren. Saya mau karena saya membayangkan mondok itu sangat menyenangkan seperti apa yang kakak saya ceritakan kepada saya. Tetapi setelah saya merasakan sendiri semua yang kakak saya ceritakan kepada saya semuanya tidak sesuai. Di pesantren saya seniornya galak dan juga serakah. Mereka bertingkah seenaknya sendiri dengan apa yang mereka inginkan. Tidak lagi dengan peraturan yang ketat. Saya ingin ke pasar, saya harus izin dengan senior, sedangkan seniornya tidak pernah memberi izin. Makannya juga sangat menjijikkan. Satu mampan bersama dan semua lauk dimasukkan atau dicampur dengan nasi yang sudah tersedia di mampan tersebut, Bu. Sedangkan anak-anaknya kadang tidak semuanya bersih, ada yang makan lalu dilepaskan lagi, ada yang habis garuk-garuk langsung makan juga. Di situ saya tidak merasa nyaman, Bu. Setelah itu saya meminta untuk pindah dari pesantren. Dengan berbagai alasan, akhirnya orang tua saya menuruti walaupun dengan berbagai pertimbangan, dan saya pun pindah ke sekolah yang sekarang. Pertimbangan apa yang saudara maksud? Mereka membuat perjanjian dengan saya setelah saya tamat SMP, saya harus masuk mondok lagi di pondok kakak dulu. Tetapi saya tidak ingin masuk pesantren dan saya pun membuat alasan yang mungkin semua orang tidak akan percaya atau mengerti. Begitu juga dengan orang tua saya. Memangnya alasan yang seperti apa yang Nadia sampaikan kepada mereka? Saya memberi alasan bahwa saya tidak betah berada di pesantren dan orang tua saya hanya tertawa dan tetap menyuruh saya untuk masuk pesantren. Mereka menganggap tidak betah itu adalah sebuah alasan atau pemula. Kata mereka nanti juga akan betah kalau sudah terbiasa. Nanti kalau sudah berbulan-bulan pasti akan merasa senang dan gembira karena ia mendapat lebih banyak teman dan pengalaman yang luar biasa. Pendidikan agamanya juga dipelajari dengan baik, maka akan lebih mengerti. Selalu itu, Bu, yang mereka katakan kepada saya. Saya bosan mendengarnya karena saya tetap tidak ingin masuk pesantren lagi. Nadia tahu tidak yang orang tua Nadia lakukan benar atau salah? Ya, Bu, saya tahu yang mereka lakukan memang benar. Benar. Tapi mereka tidak tahu bagaimana perasaan saya dan kebaikan untuk saya. Nah, justru itu Nadia, yang sebenarnya orang tua Nadia lakukan itu memang untuk kebaikan Nadia. Nadia ini, ibu letakkan kursi kosong di depan Nadia. Ini adalah metode kursi kosong di mana Nadia menganggap orang tua Nadia duduk di kursi ini dan Nadia mengungkapkan semua perasaan Nadia kepada orang tua Nadia. Semua yang Nadia anggap menjadi sebuah beban silahkan luangkan agar Nadia merasa akan lebih ringan bebannya. Silahkan Nadia coba metode ini. Silahkan berdiri, Nadia. Saya berdiri di depan kursi, Bu. Iya, silahkan Nadia. Sudah, Bu. Bagaimana Nadia? Apakah sudah merasa lega? Sudah, Bu. Baik, setelah semua yang Nadia luangkan pada kursi kosong ini, yang dianggap adalah orang tua Nadia yang sedang duduk, sekarang saatnya Nadia berperan menjadi orang tua Nadia yang duduk di kursi kosong tersebut, di mana Nadia berperan seakan-akan menjadi orang tua Nadia yang sangat menginginkan Nadia untuk masuk ke pesantren. Lalu, Nadia mencoba untuk berperan menjadi orang tua Nadia dan menjelaskan maksud Nadia yang menyekolahkan Nadia di pesantren. Bagaimana perasaan Nadia setelah melakukan teknik kursi kosong ini?
Saya merasa lega, Bu, dan saya menjadi mengerti kenapa orang tua saya mau memasukkan saya ke pesantren. Saya sadar yang mereka lakukan itu karena mereka sayang kepada saya dan mereka ingin saya menjadi anak yang solehah dan berguna, Bu. Setelah ini apa yang akan Nadia lakukan selanjutnya? Saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya bahwa saya mau dimasukkan ke pesantren dan saya mau meminta maaf kepada mereka karena saya sudah menganggap bahwa mereka tidak menyayangi saya. Baik, untuk hari ini proses konseling kita sampai di sini. Ibu harap Nadia bisa melakukan apa yang telah kita praktekkan tadi dan meminta maaf kepada orang tua Nadia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.